tanggung jawab seorang ayah, Pak, sebagai kepala rumah tangga, bukan anak kecil yang harus menjadi beban bagi keluarga. Saya minta mungkin dengan jalan ini ada yang bisa bantu saya. Siapa tahu Vero bisa terlepas dari semua beban hidup dia. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Amri Selasi. Di video kali ini kita mohon maaf nih guys, kita nggak pernah ngupload lagi videonya. Udah mau hampir 2 minggu. Ya terima kasih sampai sekarang buat teman-teman yang masih selalu dukung. Nah, saya dapat informasi dari seorang ibunya Vero dan juga Bapak Hasyim. Nah, mungkin teman-teman yang sudah pernah ngikutin channel saya mungkin tahu yang namanya Adik Vera dan juga Bapak Hasyim ya. Nah, ada kabar yang mengkagetkan banget. Buat teman-teman penasaran, jangan di skip dulu videonya. Saya pengen teman-teman dulu klik tombol subscribe dan juga tombol like-nya, karena ini sangat membantu buat saya dan juga membantu buat mengembangkan channel. Oke, jangan kemana-mana. Amri Selasi di Gagamandre. Sore Tante. Sore Mas Amri. Apa kabar? Aduh, mau mandi lagi. Duduk-duduk. Iya. Mau masuk ya? Saya langsung ngeset nggak apa-apa ya Tante ya? Ya? Saya bawa kamera nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak jadi masalah Mas. Masuk dulu, apa di luar? Masuk. Di dalam aja kali ya, biar enak ya. Lebih enak di Ya dalam. Ya dah. Kita masuk ke dalam ya. Assalamualaikum Tante, perkenalkan ya, masih ingat kan nama saya? Masih, alhamdulillah. Jadi gimana sih Tante sebenarnya si Vero ini gimana? Mumpung Tante WhatsApp kayak begitu duluan, saya pengen tahu nih sebenarnya ceritanya si Vero gimana sih? Sebenarnya Vero ini punya ibu nggak sih? Si Pak Hasyim ini emang ayah kandungnya bukan sih gitu? Nah, sekarang saya udah cukup sabar ya Mas, selama ini ya. Cukup sabar, paling sabar, udah nggak kuat lagi sekarang saya. Karena selama ini Vero itu udah anak yang paling sengsara ya Mas ya. Dari kecil, dari umur 8 bulan itu udah keluar cari duit sama bapaknya. Padahal itu kan kewajiban dia sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua ya. Anak kan cuman taunya ya ada orang tua, ya pasti ada tanggung jawab ya kan. Tapi ini tanggung jawab semua Vero dari masih umur 8 bulan. Dan jujur sekarang saya buka kartu Mas. Mungkin waktu Mas datang ke sini yang nyerahin tas itu, Vero manggil saya mama itu, Mas udah bisa berpikir dong, wah kok mama gitu loh. Berarti ini saya bisa paparkan buat Mas sendiri ya. Saya jujur, saya nggak mau, karena saya udah tahan selama ini. Saya sabar, saya biarin kamu bohong sama orang, terus bohong. Tapi ternyata itu semua palsu. Saya ini mama kandungnya Mas, mama kandung Vero masih hidup. Tapi selama ini dia bilang sama orang kalau mamanya itu udah mati, alias meninggal. Buat semua orang kalau mulung itu. Tapi Tante tahu? Tahu. Kenapa Tante terima? Saya nggak terima. Saya bilang kamu sampai bikin masalah sama saya beberkan semua buat orang dari alur laut sampai Walang, sampai manapun kamu ada, saya beberkan semua. Saya bilang, kalau kamu punya perilaku seperti ini sama saya, sama anak, kasihan Mas. Tanya aja tetangga, kalau nggak mau Vero pergi ikut dia mulung gitu, digeret, paksa. Tapi ini Pak Hasyim ini bapak kandungnya? Bapak kandung. Berarti menikah sama Tante, maaf? Iya. Terus Tante ngelahirin Vero? Iya, itu semua biaya dari keluarga saya, lahiran semua Mas. Kalau Pak Hasyim ini orang mana Bu aslinya Tante? Dia aslinya jujur saya bilang, saya nggak mau bohong, Madura. Sudah lama sama Pak Hasyim ini? Saya kurang lebih 7 tahun Mas. Dari awal saya berumah tangga sama dia sampai sekarang tuh ribut terus. Wataknya kurang bagus Mas.
kurang bagus. Saya kalau nggak inget Vero mah udah lama, udah pisah. Saya kasihan anak. Setiap kali pergi keluar mulung cari duit, dia itu saya cuma netesin air mata. Tanya aja kakak saya tuh di atas, saksi. Sampai sekarang tuh dia pengen nguasain anak, padahal waktu lahiran itu bukan dia sepeser pun, dia nggak ada bayaran apa-apa. Keluarga saya sepenuhnya, full keluarga saya. Nah sekarang berantem sama saya 2 hari yang lalu, 2 hari lalu apa 3 hari yang lalu, pergi subuh-subuh tuh bawa lari Vero sampai sekarang. Makanya saya mau minta bantuan siapa, saya cuman oh iya saya ingat Mas Amril, tolong kalau bisa. Makanya saya pengen kalau bisa naik sampai ke KPAI, Komisi Perlindungan Anak itu Mas, biar di situ dia kapok gitu Mas, karena udah terlalu sama anak kandung sendiri. Nah maaf ya tante, Iya ya nggak apa-apa Mas ya. Kalau Pak Hasim ini niat mulung terus bawa si Vero itu buat apa tante? Nah itu loh Mas, karena dia udah nggak punya kerja, dia juga nggak pengen susah cari duit kali ya. Mungkin kondisi karena dia udah tua atau gimana saya nggak tahu. Cuman saya yang nggak maunya itu jangan bohong. Cari duit yang halal aja, orang kasih seadanya terima. Jangan bilang saya udah mati lah, apa meninggal itu loh, kata lainnya meninggal. Jangan, karena keluarga saya nggak biasa. Tapi nih tante, maaf nih tante, kalau Pak Hasim ini dia sering keras nggak sama si Vero? Maksudnya sering mukul atau gimana? Iya, sering Mas. Vero misalnya nggak menurutin dia, kasar banget. Saya bilang, kamu mukul anak kira-kira dong, saya gituin. Ini anak masih kecil, bodoh amat, anak saya anak kamu, anak kamu anak saya juga berhak. Nah, apalagi saya yang lebih berhak, saya punya keluarga yang biayain semua kebutuhan anak saya dari lahir, saya gituin. Pokoknya raja tega deh sama anak Mas. Nah saya pikir dia udah berubah ya, ternyata masih aja kelakuannya nggak ada berubah sampai sekarang. Nah mana nih tante, yang biasa dia kabur itu biasanya karena apa tuh tante? Itu berantem. Kalau berantem sama saya, kalau dia tidur di jalanan gitu sama Vero. Berarti ini kalau dia kabur gini bukan ke rumah orang tapi tidur di jalanan. Iya. Tapi tante mohon maaf nih tante iya. Pak Hasim mungkin ada, ini menurut tante ya. Iya. Ini saya bertanya aja sih tante. Iya. Pak Hasim ini mulung dengan bawa Vero, mungkin salah satu teknik dia juga supaya ini kali biar dapat rezeki, begitu gak tante? Iya. Jadi gini teman-teman ya, mungkin teman-teman sudah dengar apa yang disampaikan tante. Maaf tante, saya namanya lupa tante. Saya nama panggilan Rita. Tante Rita. Iya. Nah ternyata pengakuan tante ini sebenarnya adalah ibu kandung dari si Vero. Nah pertama mungkin teman-teman subscriber yang mungkin tahu selama ngikutin yang penggemar banget sama Vero, Pak Hasim ini kan memang mengakui karena ibunya sudah tidak ada yang meninggal, cerai. Waktu itu sempat ada yang cerai apa meninggal gitu ya. Nah seperti itulah. Cerai. Nah pengakuannya seperti itu. Nah ternyata memang Tante Rita ini adalah ibu kandungnya. Nah saya datang ke sini karena memang tante kan WhatsApp saya ya, untuk minta bantuannya. Saya mohon maaf juga nih tante, saya mungkin akan semaksimal mungkin bantu tante, tapi yang semampu saya tante. Nah mungkin dengan adanya video ini, kalau tante pengen sesuatu yang apa yang tante inginkan dari Pak Hasim atau Vero, mungkin tante bisa sampaikan aja. Yang pengen saya sampaikan di sini, saya pengen sekali kalau bisa ada yang membantu saya untuk melepaskan anak saya Veronica dari penderitaan. Saya minta mungkin dengan jalan ini ada yang bisa bantu saya mendapat solusi. Siapa tahu Vero bisa terlepas dari semua beban hidup dia. Mungkin juga kalau bisa saya sampai ke Komisi Perlindungan Anak untuk melepaskan derita anak saya. Saya pengen itu saja, beban anak saya biar ringan.
biar terlepas dari kekejaman ayahnya. Terima kasih. Iya mas, aku gak kuat banget. 7 tahun hidup rumah tangga ribut terus mas, nggak ada kedamaian. Saya bilang nggak ada kedamaian sama sekali. Mungkin itu aja kali ya, mungkin teman-teman nanti kalau memang nonton video ini teman-teman bisa mau bantu, kalian bisa DM saya di Instagram atau memang langsung komen di bawah ini ya. Mungkin itu aja tante ya. Saya terima kasih banget udah dibolehin main dan jadi dari cerita tante ini semuanya jadi kita jadi tahu. Yang mudah-mudahan sih kita sih pengennya baik-baik ya, Pak Asim juga diberikan kesadaran lah, nggak ini lagi sama anak apalagi sama tante. Kalau memang jalannya harus pisah ya emang itu takdirnya kali ya tante. Mudah-mudahan sih dikasih inilah kemudahan setelah proses ini, mudah-mudahan amin. Dengan ada video ini bisa kebantu ya. Mungkin itu aja ya tante ya. Saya pamit ya. Mungkin itu aja ya teman-teman ya. Oke, ambil selasi dengan Mandre. Ya guys, sebelum akhir video ini gue mau kasih tahu buat kalian yang suka cari kesibukan lainnya, gue baru dapat direkomendasikan dari teman gue guys, yaitu adalah aplikasi sebuah investasi guys, yaitu aplikasi namanya aplikasi Binomo guys. Apa aplikasi Binomo itu guys? Aplikasi Binomo adalah aplikasi investasi guys. Nah caranya itu kita gampang guys, kita cuma hanya mempelajari grafiknya, tinggal pilih naik atau turun guys. Dan kita tinggal melihat dan memilih, ya kan? Tinggal pilih atau naik. Nah, di sini aku mulai pilih naik dan di sini aku berinvestasi $10 guys. Oke guys, kita mau kasih tahu ini adalah aplikasinya nih guys ya, aplikasi Binomonya yang sebagai investasi ya guys. Nah, di sini aku sudah lihat grafiknya aja. Jadi buat teman-teman kalian bisa lihat arah grafiknya aja, terus mau pilih naik atau turun. Nah, di sini aku pilih naik ya guys. Aku di sini investasi $10. Nah, kita tinggal memperhatikan aja. Nah, ini kebetulan aku wes, alhamdulillah guys. Ini udah mendapatkan. Weh guys, nih 265. Mantap. Ya guys. Ya mungkin itu aplikasi Binomo guys. Lumayan buat nambahin buat kita kesibukan kita sehari-hari guys. Jadi untuk mendapatkan kita income tambahan di aplikasi Binomo guys. Ya guys, jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang harus berumur 18 tahun ke atas ya guys. Ya, jadi namanya investasi pasti ada semua namanya resiko. Jadi ini bisa mempengaruhi sama resiko Anda. Ingat, bisa mempengaruhi sama resiko Anda. Nah, khusus buat kalian, gue kasih akan kode promo buat menambahin bonus deposit di akun kamu ya guys. Ya, jadi kalian bisa lihat nanti kodenya, promonya ada di deskripsi atau di sini nih. Oke? Jadi tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi Binomo. Cepat-cepat.